Gimana pendapatnya tentang anak-anak muda yang sedang viral dengan konten membersihkan sampah itu? Oh, yang kelompok pandai-pandai grup ya. Sebenarnya kalau menurut saya sih bagus. Cuman di negara Indonesia itu kurang masuk akal sih. Soalnya apa yang mereka kerjakan itu sangat bertolak belakang dengan kebiasaan masyarakat di negara Indonesia, yang mana masyarakatnya punya tradisi yang sudah melekat turun-temurun membuang sampah sembarangan, sementara mereka membersihkan itu sangat bertolak belakang. Lagian anak-anak muda sekarang harus mengikuti fashionnya, yaitu goyang TikTok, pamer Harley, pamer Rubicon, Robocop, atau Robin Hood. Walaupun itu dibelikan oleh orang tua, tapi kan punya orang tua, nggak apa-apa sih pamer, apa salahnya? Yang lain aja netizen pada julid semua, suka iri, menghujat. Itu kan hak-hak mereka, nggak ada masalahnya. Nah, lagian untungnya apa sih mereka membersihkan sampah di sungai, di selokan? Apa sih, kotor? Ya kasarnya agak menjijikkan gitu. Mereka tuh anak muda, smart lah pemikirannya, banyak lagi yang harus dikerjakan daripada pekerjaan seperti itu. Nah, kalau mereka terus-terus mengembangkan ide-ide seperti itu, takutnya sungai-sungai, selokan bersih semua. Kalau sudah bersih, susah bagi masyarakat yang lain yang menokohkan diri dan akan mencalonkan diri menjadi anggota senat, menjadi anggota dewan. Di mana lagi mereka pura-pura membersihkan sampah, difoto lalu dipajang di media sosial. Itu kan bahaya buat pencitraan mereka. Dan kalian anak muda, ada hal yang perlu kalian ketahui, bahwa sebenarnya sampah-sampah yang bertumpuk itu ada anggaran untuk membersihkannya. Sekarang kalian bersihkan secara sukarela, itu sangat bertolak belakang dengan kemauan sekelompok bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah duduk manis di negara Indonesia tersebut. Kalau semua sampah sudah bersih, ini anggaran mau dikemanakan? Nah, ini kalian sudah menghambat rezeki orang lain. Jadi kesimpulannya begini, wahai anak muda di kelompok pandai-pandai grup, tetaplah kalian menjadi diri kalian sendiri dan jangan sekali-sekali kalian berubah jalur. Jangan kalian ide-ide itu bertolak belakang dengan pemikiran para orang-orang tua, di mana mereka menerapkan sebuah istilah Minang, yaitu dima tumbuh situ di siang. Artinya, di mana ada sebuah persoalan maka di sana diselesaikan. Itu pepatah itu harus dilestarikan. Ikuti saja alur kalian sebagai anak muda yang sesuai dengan zamannya, yaitu zaman sekarang, di mana zaman yang lebih mengedepankan fashion atau style. Contohnya goyang TikTok, goyang dada itu buat perempuan. Kalau kalian menerapkan itu, percayalah, endorse akan banyak yang dapat. Tak penting kalian punya pendidikan yang tinggi, kecerdasan, yang penting bisa goyang kayak gini atau paha kayak gini, maka percayalah endorse akan banyak ya. Otak nggak penting, etika nggak penting, yang penting